Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya Ardiwantoro, mahasiswa RPL dengan nomor mahasiswa 243 207 5045 dengan mata kuliah falsafat hukum. Kali ini akan menyampaikan dan menjelaskan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan adalah dua elemen yang saling terkait, di mana hukum keadilan bertindak sebagai sarana dan keadilan merupakan tujuan utamanya. Keadilan sejatinya tidak sekedar mengikuti teks undang-undang Lex, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai moral dan nurani yang disebut bisa ius. Perwujudan keadilan menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansif agar hukum melindungi seluruh elemen masyarakat, termasuk kaum terpinggirkan. Poin-poin penting hukum dan keadilan adalah hubungan hukum dan keadilan, hukum yang sah, legal, tidak selalu adil, hukum yang sejatinya adalah hukum yang mampu menghadirkan rasa keadilan, kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Pergeseran dari Lex ke ius, hukum tidak boleh hanya menjadi mesin legistik, melainkan harus hidup dan mampu menafsirkan keadilan di balik pasal-pasal yang tertulis di undang-undang. Keadilan substansif, pendekatan hukum harus mengutamakan keadilan yang menyembuhkan atau memulihkan, bukan sekadar menghukum dan menindas. Tantangan di Indonesia, jelas penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar seperti korupsi, kompleksitas sistem, dan perlunya adaptasi terhadap teknologi. Peran dan penegak hukum, hakim dan aparat penegak hukum harus menjadi penjaga keseimbangan antara keadilan normatif, peraturan, dan keadilan substansif nurani. Hukum tanpa keadilan udah pasti akan sia-sia, sementara keadilan tanpa hukum akan rapuh. Oleh karena itu, hukum harus berani dan berdiri, bertransformasi dari sekedar alat prosedural menjadi sarana pembawa keadilan yang sesungguhnya. Hubungan hukum dan keadilan. Keadilan dengan hukum berhubungan secara vertikal, yakni kedudukan dicapai dengan dasar hukum, sebab jika tanpa didasari dengan adanya hukum, maka keadilan akan sulit untuk diwujudkan, dikarenakan hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan. Sebaliknya, apabila penegakan hukum tapi tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka tujuan dari penegakan hukum itu tidak tercapai. Hubungan antara hukum dan keadilan telah menjadi perbincangan panjang dalam dunia hukum, bahwa hukum merupakan kumpulan aturan yang dibuat dan diberlakukan. Hukum merupakan kumpulan aturan yang diakui oleh suatu masyarakat dan diatur oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Tujuan utama hukum adalah menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat berfungsi dengan teratur, adil, dan aman. Di sisi lain, keadilan merujuk pada prinsip moral dan etika yang merupakan untuk mencapai hasil yang adil, dan etika yang berusaha untuk mencapai hasil yang adil dan setara bagi semua individu. Terlihat dalam upaya prinsip moral dan etika yang berusaha hasil yang adil dan setara bagi semua individu. Pentingnya hubungan antara hukum dan keadilan terlihat dalam upaya untuk memastikan bahwa sistem hukum tetapi juga merupakan mencapai hasil yang adil dan etis. Ini terutama terlihat dalam penegakan hukum dan proses peradilan. Pengadilan harus bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan bahwa putusan yang diambil menghasilkan hasil yang adil.
Proses ini melibatkan pertimbangan terhadap bukti, argumentasi, dan norma-norma moral yang ada. Memastikan keseimbangan antara hukum dan keadilan mengarah pada konsep hukum yang berkeadilan atau hukum yang adil. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai etika yang diakui oleh masyarakat dan harus menghindari menciptakan atau memperpetuasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Selain itu, para ahli hukum yang sering menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Suatu kebebasan tidak akan selalu menghasilkan sesuatu yang baik apabila kebebasan tersebut salah diberlakukan dalam kelompok sosial. Sudah menjadi kezaliman bahwa manusia diciptakan untuk bermasyarakat dan menjaga hak di antara satu sama lain. Dalam hidup masyarakat, manusia saling menjalinkan hubungan di antara satu sama yang lain. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda yang kadang-kala menimbulkan permasalahan. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, manusia membuat ketentuan, yaitu hukum yang harus ditaati oleh masyarakat, sehingga setiap kepentingan masyarakat itu terjaga dan dilindungi. Apabila hukum itu tidak dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan diberi hukuman. Hukum merupakan suatu perangkat negara yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dalam beraktivitas dan berinteraksi antara sesama komunitas. Komunitas dan ini apabila hukum itu dilanggar komunitas baik perorangan atau maupun antar kelompok masyarakat. Artinya dengan adanya hukum maka akan terjaminnya kepastian serta keadilan yang ada di dalamnya. Tanpa keadilan mustahil keadilan akan bisa ditegakkan. Karena hukum hanyalah merupakan kekerasan atau kewenangan yang diformalkan. Plato menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan di sini harus dimaksimalkan atau dimaknai, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, giving to earth his due. Artinya memberikan sesuatu pada tempatnya adalah memberikan apa yang memang secara hukum secara maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya memberikan sesuatu pada tempatnya adalah memberikan apa yang memang secara hukum layak untuk diberikan keadilan, menuntut agar memberikan apa yang memang secara hukum layak untuk diberikan keadilan, menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diberlakukan dengan sama dalam bidang hukum. Itu berarti bahwa hukum berlaku, putar aja dulu. Dengan dalam bidang hukum ini berarti bahwa hukum berlaku untuk umum. Siapapun dia apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan mendapatkan sanksi berupa apabila melakukan perbuatan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Jadi di hadapan hukum semua orang sama derajatnya. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal hukum terhadap hukum. Inilah yang dimaksud dengan azas kesamaan hukum, Rechtsgleichheit atau kesamaan kedudukan di hadapan undang-undang, Gleichheit vor dem Gesetz. Di sini maksud penulis hukum hanyalah merupakan sebuah sarana, sedangkan tujuan yang dituju oleh hukum adalah keadilan. Mengapa tujuan hukum harus kita korbankan hanya karena untuk mewujudkan sebuah sarana
yang sedangkan tujuan hukum tidak tercapai. Literatur hukum Barat mengenal dua macam teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis dan utilities. Teori etis berdasarkan pada etika, artinya isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita sehingga mampu memberikan yang benar dan yang salah. Yang mana dan yang salah, oke, orang menjadi haknya. Adapun teori etis menyebutkan hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyak orang dan masyarakat. Dalam masyarakat, pada hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah masyarakat yang terbesar. Hakikatnya hukum-hukum lebih mengakomodir pada kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan hukum semata. Sehingga ketika hukum itu tidak dapat memberikan kebahagiaan ke manusia, maka hukum harus dikaji ulang kembali. Atas dasar itu, hukum harus mampu memberikan keadilan sejalan dengan moto dalam bahasa Latin yang berbunyi Fiat Justitia Rua Caelum, yang artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Kenapa harus dihukum? Hukum merupakan sekumpulan preskripsi atau petunjuk mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan dan merupakan peraturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Hukum yang diterapkan oleh hakim berupaya menghadirkan dan menjamin terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, perlu kiranya disadari tentang arti pentingnya hukum bagi masyarakat bernegara, political community. Apabila hukum ini tidak ditegakkan atau tidak berfungsi sebagaimana tujuan hukum ini sendiri, maka masyarakat akan terjadi kericuhan dan kekacauan, chaos, ya. Mengingat manusia hidup selalu dalam kelompok, dan di dalam kelompok tersebut tidak mungkin tidak terjadinya kesalahpahaman, dan apabila terjadinya kesalahpahaman tersebut maka akan timbul konflik. Apabila konflik tersebut tidak dibatasi, maka akan terjadi kekacauan yang berkelanjutan. Hukum dibuat sebagai pedoman dalam menjalankan segala aktivitas manusia dalam suatu negara. Di mana ada masyarakat, di situ pasti akan ada hukum. Sebagaimana kata adagium, ibi societ ibi ius. Hukum sebagai norma yang berasal dari kekuasaan negara bersifat memaksa, dan masyarakat wajib mentaatinya. Jika tidak, maka terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Hakikatnya hukum sebenarnya lebih dari kajian filosofi dan secara mendalam meliputi unsur-unsur apa saja yang diberlakukan sebuah norma kepada masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hakikatnya hukum merupakan persoalan meliputi tujuan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dan dalam hal ini sejalan dengan dikemukakan oleh Gustav Redbridge, hukum dibuat sebagai pedoman yang menjalankan segala aktivitas manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi sampai mengikat ritme zaman dan ruang yang dari dahulu sampai sekarang tanpa henti, dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena terjadinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidaksetaraan yang berakibat kerusakan baik dari manusia sendiri maupun alam semesta. Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen saling bertautan yang merupakan kondisi sine qua non. Bagi yang lainnya, hukum adalah manifestasi eksternal keadilan, dan keadilan adalah internal autentik dan esensinya roh dari wujud hukum. Sehingga supremasi hukum, supremacy of law, adalah supremasi keadilan, supremasi of justice. Begitu pula sebaliknya, karena keduanya adalah hal yang komutatif. Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan, yaitu meletakkan suatu
sesuai dengan proposirnya, yang berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Segala sesuatu haruslah diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum adalah undang-undang yang adil. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.